Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nur Fatmasari dari kelas 6A akan menjelaskan tentang perkembangan komponen software. Dosen pengampu saya yaitu Bapak Hasanuddin SSI MSI. Yang akan saya bahas yaitu tentang software sistem operasi, software aplikasi atau program, software custom atau bahasa program. Selanjutnya yaitu sejarah dan perkembangan software. Sebelum membahas tentang sejarahnya, saya akan membahas tentang pengertian software. Software atau perangkat lunak komputer adalah sekumpulan instruksi atau perintah yang disusun secara logis dan berbentuk kode yang dapat dimengerti oleh komputer. Untuk sejarah dan perkembangannya itu dimulai dari era pioner sampai era modern. Era pioner, bentuk perangkat lunak pada awalnya itu sambung menyambung antara kabel ke antar bagian dalam komputer. Pada era ini, perangkat lunak itu merupakan satu kesatuan dengan perangkat kerasnya. Penggunaan komputer dilakukan secara langsung dan hasil yang selesai dikerjakan komputer berupa printout. Nah, yang kedua itu ada era stabil. Pada era stabil, penggunaan komputer sudah banyak digunakan. Tidak hanya dari kalangan peneliti dan akademik saja, akan tetapi juga ada dari kalangan perusahaan atau industri. Nah, pada era ini juga mulai dikenal sistem basis data yang memisahkan antara program atau pemroses dengan data atau yang diproses. Selanjutnya itu adalah era mikro. Pada era ini, software komputer dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu software sistem, software aplikasi, dan bahasa pemrograman. Yang keempat itu ada era modern. Nah, pada era modern ini perangkat lunak itu sudah ada di mana-mana dan tidak hanya komputer saja, bahkan peralatan seperti telepon, TV, hingga ke mesin cuci, AC, dan microwave itu telah ditanamkan perangkat lunak untuk mengatur operasi peralatan itu. Tingkat kecerdasan juga yang ditunjukkan pada perangkat lunak pada masa era modern ini semakin meningkat. Selain permasalahan teknis, perangkat lunak sekarang mulai bisa mengenal suara dan gambar. Selanjutnya itu tentang klasifikasi software. Perangkat lunak secara umum itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak sistem itu dapat lagi dibedakan menjadi tiga, yaitu bahasa pemrograman, sistem operasi, dan utility. Bahasa pemrograman dan sistem operasi akan dibahas di slide selanjutnya. Sini saya akan membahas tentang utility. Utility itu sistem operasi merupakan perangkat lunak sistem dengan fungsi tertentu. Misalnya pemeriksaan perangkat keras, memeriksa disket yang rusak, mengatur ulang isi hard disk. Nah, contoh dari utility itu adalah Norton Utility. Selanjutnya itu perangkat lunak aplikasi. Sebelum tahun 1990-an, aplikasi itu yang dikenal itu pengolah kata, pengolah tabel, dan database dan hiburan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang software sistem operasi. Saat pertama kali komputer dihidupkan, sistem operasilah yang pertama kali dijalankan. Sistem operasi yang mengatur seluruh proses penerjemahan masukan, mengatur proses internal, memanajemen penggunaan memori, dan memberikan keluaran ke peralatan yang bersesuaian. Contoh sistem operasi itu seperti DOS, Unix, Windows, IBM OS, Apple System 7, dan sebagainya. Di sini, dalam sistem operasi ini yang dibahas ada sejarah perkembangan Windows, sejarah sistem operasi Linux, dan sejarah perkembangan macOS. Untuk Windows, itu adalah operating system buatan Microsoft yang didirikan oleh Bill Gates. Windows itu ada dalam berbagai versi, yaitu yang pertama Windows 1.0, Windows 2.x, Windows 386, Windows 3.0, Windows 3.1, sampai sekarang itu adalah Windows 10. Di sini kita akan melihat perkembangan dari Windows. Nah, di sini kan terlihat dari Windows 1.0, 2.0, 2.0 ini 2.x. Nanti dia ada lagi 2.1 gitu. Nah, untuk Windows 3.0 sama 3.1 tuh hampir mirip seperti ini. Selanjutnya ada Windows 95, terus Windows 98, Windows ME. ME itu adalah
terus Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, dan Windows 8. Yang sekarang itu adalah Windows 10. Udah semakin canggih. Ya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sejarah sistem operasi Linux. Sistem operasi Linux ini terus berkembang dan menempati sebagai OS yang banyak diminati. Linux telah berhasil mendapatkan cukup banyak popularitas karena fitur unik seperti perangkat lunak bebas dan mendukung pengembangan sumber terbuka. Sistem operasi Linux ini salah satu OS populer yang digunakan dengan pengembangan open source pendukung perangkat lunak gratis. Awalnya itu dirancang untuk mikroprosesor Intel 80386. Linux sekarang berjalan pada berbagai arsitektur komputer dan telah menyebar secara luas. Nah, sistem operasi komputer bertipe Unix yang menggunakan Linux kernel dikenal sebagai sistem operasi Linux. Dalam sejarah Linux, pada tahun 1991, Linus Torvalds mulai menulis kernel Linux setelah sekitar 250 programmer berkontribusi dengan kode kernel. Nantinya, sejarah Linux ini berawal ketika Linus Torvalds tadi, mahasiswa teknik komputer Universitas Helsinki, tahun kedua mengumumkan bahwasanya ia akan menulis sebuah sistem operasi dengan maksud untuk menggantikan Minix. Oleh karena itu, Minix hanya dibangun untuk tujuan pengajaran sistem operasi dan melengkapi kekurangan berbagai hal yang ada di dalam Unix. Linux didirikan dari Unix untuk PC yang disebut Minix. Unix adalah sistem operasi yang ketiga untuk CTSS, yang pertama diikuti oleh Multics. Nah, nantinya pembangunan sistem operasi Linux ini terus berkembang di bawah pimpinan Linus oleh kelompok pembangunan sistem Linux yang tersebar di seluruh dunia melalui internet. Kebanyakan perangkat lunak, aplikasi, dan utilitas di dalam distribusi Linux datang dari VSV dan proyek GNU. Nah, seperti yang disebutkan dalam sejarah Linux, yang dibangun oleh Linus hanyalah kernel pada Linux tanpa dilengkapi perangkat lunak dan perangkat lain pada sistem operasi Linux. Selanjutnya itu ada sejarah pengembangan macOS. OS Macintosh atau yang akrab disebut dengan macOS adalah operating system atau sistem operasi yang dikembangkan oleh Apple Corps. Terus macOS sendiri merupakan singkatan dari Macintosh Operating System. Sistem macOS sendiri itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu macOS Classic dan macOS X. Berikut perjalanan macOS X dari waktu ke waktu, dimulai dari macOS X Cheetah sampai dengan macOS X 10.7 Lion. Kita akan melihat di sini dua jenis tadi, yaitu macOS Classic dan macOS X. Nih, yang ini macOS Classic, yang ini macOS X. Oke. Selanjutnya, kita akan membahas tentang software aplikasi atau program. Nah, software aplikasi atau program ini dibedakan menjadi 4. Itu ada aplikasi Office, ada itu Microsoft Office biasanya. Terus aplikasi multimedia, aplikasi internet, dan aplikasi yang bersifat khusus. Untuk aplikasi Office itu perangkat lunak, aplikasi perkantoran yang umum adalah pemroses kata dan pemroses tabel. Tadi kita bahas sedikit. Terus pemroses kata itu pada umumnya digunakan untuk menggantikan tugas pengetikan yang sering dilakukan. Selain dapat menggunakan format pengetikan seperti penomoran, pengaturan spasi, margin, jenis huruf, pemroses kata juga melakukan proses pengecekan kata bahkan kalimat. Sedangkan pemroses tabel biasanya digunakan untuk melakukan perhitungan yang menggunakan tabel. Nah, contohnya di sini ada aplikasi Office itu Microsoft Office yang terdiri dari Word, itu pemroses kata, Excel, pemroses tabel, Access database, dan PowerPoint itu presentasi. Selanjutnya itu ada aplikasi multimedia. Nah, aplikasi multimedia ini sangat banyak dan beragam. Dikatakan multimedia karena selain menggunakan media teks, aplikasi ini dapat memproses dan menampilkan dalam bentuk yang lain, yaitu gambar, suara, dan film. Aplikasi multimedia ini sangat berkaitan dengan format data yang digunakan.
Nah, aplikasi multimedia ini umumnya dapat dipisahkan lagi menjadi aplikasi yang digunakan untuk membuat, yang hanya digunakan format untuk menampilkan saja dan aplikasi pengaturan. Nah, untuk contohnya di sini adalah Winamp untuk memutar musik berformat MP3 atau CD audio, kemudian Real Player yang dapat digunakan untuk menonton film atau VCD. Terus untuk format digital multimedia itu ada beberapa. Yang pertama itu MIDI, Music Instrument Digital Interface, MP3, MPEG, AVI, dan QuickTime. Selanjutnya itu ada aplikasi internet. Nah, aplikasi internet itu adalah protokol yang digunakan untuk berhubungan antara satu orang atau mesin dengan pihak lain yang berjauhan. Aplikasi internet ini menyangkut dua sisi, yaitu sisi penyedia, yaitu server, atau sisi pengguna, yaitu klien. Nah, aplikasi internet itu pada umumnya yang digunakan untuk browsing, email, chatting, dan messenger. Terus, selanjutnya itu ada aplikasi yang bersifat khusus. Aplikasi yang bersifat khusus ini aplikasi untuk membantu pekerjaan engineer, seperti AutoCAD yaitu gambar struktur, Protel gambar rangkaian elektronik, dan MATLAB yaitu pemproses dan visualisasi persamaan matematis. Selanjutnya yaitu software custom atau bahasa program. Nah, software custom atau bahasa program ini untuk perkembangan bahasa pemrograman itu dimulai sebelum 1940. Nah, di sini kita akan melihat perkembangannya dari sebelum 1940 sampai periode 2000-an hingga sekarang. Nah, sebelum 1940 itu bahasa pemrograman pertama kali itu muncul sebelum adanya komputer modern. Artinya bahasa pemrograman itu lebih tua dari komputer itu sendiri. Pada awal kemunculannya itu bahasa pemrograman masih dalam bentuk kode-kode bahasa mesin saja. Nah, bahasa mesin itu apa? Bahasa mesin itu adalah bahasa yang terdiri atas kode-kode mesin dan hanya dapat diinterpretasikan langsung oleh mesin komputer. Bahasa mesin ini tergolong bahasa tingkat rendah karena hanya berupa kode 0 dan 1. Yang kedua itu adalah periode 1940-an. Dengan bahasa mesin yang ditemukan banyak kesulitan untuk pengembangan dan perbaikan pada program yang dibuat pada saat itu. Tahun 1940-an, komputer bertenaga listrik dibuat dengan kecepatan yang sangat terbatas dan kapasitas memori yang mencukupi untuk programmer memprogram. Kemudian terciptalah bahasa assembly atau assembly language. Bahasa assembly itu adalah bahasa simbol dari bahasa mesin. Seperti kode bahasa mesin memiliki simbol sendiri dalam bahasa assembly. Misalnya, move untuk memindahkan isi data, add untuk menjumlahkan, mul untuk perkalian, sub untuk pengurangan, dan lain-lain sebagainya. Nah, pada tahun 1948, Konrad Zuse mempublikasikan sebuah paper tentang bahasa pemrograman miliknya, yaitu Plan Calcul. Bagaimanapun, bahasa tersebut tidak digunakan pada masanya dan terisolasi terhadap perkembangan bahasa pemrograman lainnya. Selanjutnya yaitu periode tahun 1950-an sampai dengan tahun 1960-an. Nah, mulai tahun 1950 itu dibuatlah bahasa pemrograman modern yang turun-temurun dan tersebar luas hingga saat ini. Bahasa ini menggunakan istilah atau reserved word yang dekat dengan bahasa manusia seperti read untuk membaca, write untuk menulis, dan sebagainya. Nah, dalam pengembangannya, bahasa tingkat tinggi juga terdiri dari beberapa metode pemrograman, yaitu procedural programming dan object-oriented programming. Letak perbedaannya itu, jika pada procedural programming, program dijalankan dengan menggabungkan variabel, sedangkan prosedur-prosedur yang saling keterkaitan dan berjalan berurut. Sedangkan pada OOP atau Object Oriented Programming, seluruh task dijalankan berdasarkan ke dalam objek. Yaitu selanjutnya periode tahun 1967 sampai 1978 tentang menetapkan paradigma fundamental. Nah,
Periode di antara tahun 60-an sampai dengan 70-an membawa pengaruh yang besar dalam perkembangan bahasa pemrograman. Kebanyakan dari pola bahasa pemrograman yang utama yang saat ini banyak digunakan itu Simula, C, Smalltalk, Prolog, dan ML. Selanjutnya periode tahun 1980-an itu tentang konsolidasi modul dan performa. Nah, 1980-an itu adalah tahun dari konsolidasi relatif. C++ dikombinasikan dengan sistem programming dan oriented object. Bagaimanapun, bahasa itu adalah satu fokus yang ditingkatkan di pemrograman untuk sistem besar-besaran melalui penggunaan dari modul dan kesatuan organisasi besar-besaran dari kode. Beberapa bahasa pemrograman yang berkembang pada periode ini yaitu ada Min 1983, C++ 1983, Eval 1985, Perl 1987, dan FL atau Bacchus 1989. Selanjutnya itu periode 1990-an, itu tentang visual. Nah, pada periode ini, bahasa selain berorientasi objek juga sudah dikembangkan berbasis visual, sehingga semakin mudah untuk membuat program aplikasi. Diawali oleh Python dan Microsoft Visual Basic 1 pada tahun 1991. Terus, akhirnya pada tahun 1997, Visual Basic 5 diluncurkan dengan kemudahan koneksi ke database. Beberapa bahasa pemrograman yang berkembang pada periode itu termasuk Haskell, Python, Java, Ruby, COBOL, Lua, sampai Visual Basic. Terus masuklah periode 2000-an hingga sekarang. Pada saat ini ada kecenderungan pada vendor bahasa pemrograman untuk menggiring programmer hanya dengan menggunakan produk mereka untuk membuat program, meski kita sadari bahwa sulit rasanya untuk membuat program yang tangguh hanya dengan satu bahasa pemrograman saja. Hal ini tentunya dilakukan dengan tujuan kelangsungan usaha mereka. Namun, terlepas dari semua itu, terdapat dua konsepsi besar dalam periode ini, di mana kemudahan berbasis visual sudah mulai digiring ke basis internet dan mobile, dengan bermunculan web service dan berbasis net dan mobile platform. Nah, konsep pertama yang dicermati adalah konsepsi Microsoft, di mana dengan VisualNet akan menyediakan berbagai bahasa pemrograman. Yang kedua, itu merupakan konsep yang terbalik dari konsep pertama, yaitu ada yang ditawarkan Sun Microsystem melalui produknya yaitu Java JDK, yakni dikompil dengan satu bahasa pemrograman dan berjalan di banyak sistem operasi. Selain itu, periode ini juga merupakan zamannya CMS atau Content Management System. Lompatan pengembangan PHP script begitu cepat, di mana untuk membuat website atau portal itu telah banyak tersedia template gitu. Jadi banyak modul-modul yang siap pakai sehingga programmer atau webmaster tidak perlu lagi mempelajari semua script HTML dan bahasanya. Tinggal merangkai modul yang tersedia sehingga dalam beberapa hari saja web itu sudah dapat dibuat. Nah, beberapa bahasa pemrograman yang berkembang pada periode ini ada TCL atau TK, Ocaml, Ruby, Python 3.1, Java 6 JDK, Jet, Java Beans, J2ME, Microsoft VisualNet, JavaScript Template oleh Mambo, PHP Nook, dan Joomla. Nah, selanjutnya itu tentang bahasa pemrograman. Nah, pengertian dari bahasa pemrograman itu merupakan perangkat lunak yang bertugas mengkonversikan arsitektur dan algoritma yang dirancang manusia ke dalam format yang dapat dijalankan komputer. Contoh bahasa pemrograman diantaranya Basic, COBOL, Pascal, C++, Fortran. Bahasa pemrograman yang dipindahkan ke dalam bahasa yang lebih dimengerti komputer atau bahasa mesin oleh compiler atau interpreter. Compiler atau interpreter itu bisa diibaratkan sebagai suatu kamus yang berfungsi untuk menerjemahkan bahasa pemrograman yang ditulis oleh programmer ke dalam bahasa mesin agar komputer bisa bekerja sesuai dengan ketentuan program yang ditulis. Bahasa mesin itu merupakan suatu bahasa yang dikenal oleh komputer. Komputer juga merupakan perangkat elektronik. Artinya, komputer bekerja berdasarkan pulsa-pulsa elektronik. Pulsa elektronik itu memiliki dua
kondisi yaitu on dan off. On itu ada arus listrik, off tidak ada arus. Kondisi on dan off ini kemudian diterjemahkan dalam angka 0 dan 1. Berarti 0 ini off, 1 ini on gitu mungkin ya. Terus kamus yang ada berisi terjemahan angka 0 sampai dengan 9, huruf A sampai dengan Z, aneka tanda baca, aneka rumus perhitungan ataupun aturan-aturan yang terdapat dalam suatu bahasa program. Terjemahan yang ada akan berbentuk pulsa-pulsa elektronik yang kemudian dilambangkan dengan angka 0 dan 1. Itu adalah konsep binari. Dengan adanya compiler ataupun interpreter, pemakai kemudian bisa berkomunikasi dengan bahasa yang lebih manusiawi jika dibandingkan dengan bahasa mesin. Bahasa yang lebih manusiawi itu kemudian dikenal sebagai high level language. Pemakai menuliskan instruksi dalam high level language dan komputer menerjemahkan dalam low level language atau bahasa mesin. Jenis high level language cukup banyak seperti misalnya kayak basic, COBOL, Pascal, Fortran, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, setiap high level language memiliki aturan-aturan tersendiri dan juga memiliki compiler ataupun interpreter tersendiri. Hal ini dapat diilustrasikan dengan bahasa Inggris, Prancis, ataupun Jepang, di mana setiap bahasa juga memiliki aturan-aturan dan kamus tersendiri. Ini dapat dilihat di sini. Terus, program yang ditulis dengan menggunakan language juga disebut dengan source program atau program yang masih mentah. Disebut mentah karena program ini tuh harus diproses ataupun diterjemah ke dalam bahasa mesin. Hasil penerjemahan suatu program ke dalam bahasa mesin dikenal sebagai project program, objek program. Nah, selanjutnya selesai pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.